Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 2649 sampai bab 2652. Pertanyaan Feng Zidong juga merupakan sesuatu yang Ye Chen tidak dapat pahami. Dia juga tidak mengerti mengapa dinasti Qing menginvestasikan begitu banyak energi pada keluarga neneknya, bahkan sampai menanam bom yang tertunda selama 20 tahun sebelum meledak. Jika mereka rakus akan uang Anjia, alasan ini sulit untuk dipertahankan, karena kekayaan Po Qinghui seharusnya jauh lebih kuat daripada Anjia. Mereka mengendalikan begitu banyak tentara, ksatria, utusan khusus, dan utusan Jiedu yang tewas. Bahkan untuk para penguasa kegelapan di Kamhuben, menghasilkan uang adalah hal paling sederhana bagi mereka, dan tidak perlu mengawasi Anjia. Jadi ini juga berarti mereka punya rencana lain untuk Anjia. Yang paling membuat Ye Chen bingung adalah dia tidak tahu apa tujuannya. Oleh karena itu, Ye Chen hanya dapat berkata kepada Feng Zidong, "Saya sebenarnya tidak memahami maksud dari Po Qinghui dan Anjia." Tampaknya agak tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka melakukannya demi uang. Tampaknya agak tidak masuk akal untuk mengatakannya, bahwa mereka marah pada Anjia karena orang tuaku. Tampaknya itu tidak dapat dipertahankan. Lagi pula, jika mereka menyelesaikan rencana keluargaan, dengan kekuatan mereka, mereka pasti tidak perlu menunggu terlalu lama. Kamu benar. Feng Zidong menghela nafas dan berkata, Mungkin mereka ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Anjia. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa memikirkan apapun yang mereka minati dari Anjia. Selain uang, Anjia tidak punya apa-apa selain uang. Faktanya, itu tidak mengherankan, dan tidak ada seniman bela diri di antara anggota keluarga dekat keluargaan, apalagi seni bela diri atau ramuan apapun. Feng Zidong mengangguk setuju dan berkata, Saya khawatir kami hanya dapat menyelesaikan masalah ini. Hanya eksekutif puncak yang bertemu yang akan mengetahuinya. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Feng, informasi apa yang ayah saya ungkapkan kepada Anda sebelum kecelakaan itu? Feng Zidong berkata, di email ayahmu mengirimku sebelum kecelakaan itu. Selain menyebutkan di luar asosiasi Po Qing, dia juga memberitahuku bahwa orang tuaku kemungkinan besar adalah anggota asosiasi Po Qing. Dia mengatakan bahwa ada seseorang di asosiasi Po Qing yang berspesialisasi dalam melatih master alam gelap. Ye Chen melontarkan 3 kata. Kamhuben, ekspresi Feng Zidong bahkan lebih ngeri. Kamu juga tahu tentang Kamhuben? Ye Chen berkata dengan ringan, hanya prajurit bintang 8 yang memilikinya kesempatan untuk bergabung dengan Kamhuben. Selama mereka bergabung dengan Kamhuben, mereka pasti akan menjadi penguasa alam gelap dalam 10 tahun. Apa yang saya katakan benar? Ya, Feng Zidong mengangguk dan menatap Ye Chen, sepertinya pemahamanmu tentang Po Qinghui hampir sama dengan pemahamanku. Pemahamanku tentang Po Qinghui setinggi Kamhuben. Petik 2. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Feng, aku penasaran, bagaimana kamu tahu ini? Punya kamu menghubungi orang tuamu? Feng Zidong berkata, ya, orang tuaku tergabung dalam asosiasi Po Qing, dan mereka berdua berada di Kamhuben. Ye Chen sudah samar-samar menebak bahwa ini akan menjadi masalahnya, dan mau tidak mau menghela nafas. Sepertinya semua pejuang di dunia tidak bisa lepas dari godaan untuk menjadi penguasa alam gelap. Setelah itu, dia bertanya kepada Feng Zidong, Paman Feng, apakah ayahku memberitahumu? Feng Zidong mengangguk dan berkata, ayahmu tahu tentang keberadaan Kamhuben. Dia menyebutkan dalam email kepadaku bahwa seseorang melihat seorang prajurit pria bernama Feng di sana, serta sekelompok tentara. Ada seorang prajurit wanita bernama Su, dan mereka adalah pasangan. Ini bertepatan dengan nama keluarga orang tua saya, jadi dia berspekulasi bahwa kedua orang ini harus menjadi orang tua saya.
Setelah itu, Feng Zidong menambahkan, justru karena inilah saya memutuskan untuk mengubah karir saya menjadi seorang tuan rumah. Saya berharap orang tua saya dapat memperhatikan saya suatu hari nanti dan menghubungi saya. Ye Chen buru-buru bertanya, apakah kamu berhasil? Berhasil. Feng Zidong mengangguk dan berkata, hampir 10 tahun yang lalu, saya mendirikan kontak dengan orang tuaku. Ye Chen berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, struktur internal masyarakat Poking sangat ketat dan manajemennya juga sangat ketat. Bagaimana kamu bisa berhubungan dengan orang tuamu? Feng Zidong tersenyum sedikit, dia menjelaskan, saya harus sedikit membual di sini. Ketika saya masih muda, saya memiliki IQ yang sangat tinggi dan sangat pintar di antara teman-teman saya. Saya pernah bermain game dengan ayah saya. Kami sering menggunakan riasan yang berbeda, kata sandi secara teratur, lalu sembunyikan kata sandi tersebut di paragraf teks tertentu, lalu berikan kepada pihak lain untuk menguraikannya. Pada awalnya, ayah saya selalu mengizinkan saya membuat aturan yang sangat sederhana, seperti menggunakan pola puisi akrostik di awal, gunakan kata pertama dari setiap kalimat sebagai konten tersembunyi, dan kata sandi mode ini adalah 1. Jika Anda menggunakan kata kedua dari setiap kalimat sebagai konten tersembunyi, maka kata sandi mode ini adalah 2. Tetapi kesulitan semacam ini pada dasarnya tidak ada bagi saya. Jadi dia secara bertahap meningkatkan kata sandinya, dari 1212 menjadi 1234 atau 4321. Jika 1234 artinya, ambil kata pertama dari kalimat pertama, kata karakter kedua kalimat kedua, karakter ketiga kalimat ketiga dan karakter keempat kalimat keempat, karena passwordnya hanya ada 4 digit, jadi mulai dari kalimat kelima harus sebagai kalimat pertama siklus berikutnya, ulangi 1234 lagi sampai semua kata yang tersembunyi ditemukan dan disatukan menjadi apa yang ingin Anda sampaikan kepada pihak lain, tetapi kemudian saya menemukan bahwa pola ini juga mudah ditebak oleh ayah saya, keluar, jadi saya kemudian meningkatkannya menjadi ulang tahunku, tanggal 13 Mei jadi kata sandinya menjadi 513, tapi meski begitu, ayahku masih bisa menebaknya setelah menghabiskan beberapa waktu, jadi, aku sadar saat itu. Jika kamu menggunakan ulang tahunmu sendiri atau ulang tahun orang yang kamu cintai sebagai kata sandinya, sebenarnya sangat mudah untuk dibobol oleh orang lain. Jadi, kemudian saya memikirkan metode enkripsi baru, yaitu menggunakan tanggal lahir saya ditambah 1234 sebagai kata sandinya. Saya lahir pada tanggal 13 Mei jadi kata sandi dasarnya adalah 0513. Tambahkan 1234 ke 4 angka ini, dan menjadi 1747. Oleh karena itu, 1747 adalah kata sandi untuk menguraikan kata-kata saya. Belakangan, ayah saya tidak dapat menguraikan saya. Ngomong-ngomong, Feng Zidong menambahkan, blogging sedang populer 10 tahun yang lalu, dan saya adalah seorang selebriti, jadi blog saya dilihat sangat tinggi. Jadi saya sering menerbitkan beberapa artikel dan esai di blog saya, tetapi setiap kali saya masuk sebuah artikel, kata sandi 1747 digunakan dan 10 kata, aku sangat merindukanmu, silakan hubungi saya, ditambahkan. Saya yakin tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat memahaminya kecuali ayah saya. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya, kamu dan ayahmu memiliki cara rahasia untuk berkomunikasi, dan kamu adalah nama yang terkenal. Jika ayahmu masih hidup dan memiliki kesempatan untuk menjelajah internet, dia pasti akan melakukannya, perhatikan gerak-gerik Anda, jadi saya pasti akan melihat blog Anda, dan tentu saja saya juga bisa melihat konten yang Anda tinggalkan, cara ini memang sangat cerdik. Feng Zidong tersenyum rendah hati dan berkata, tidak masalah apakah kamu baik atau tidak. Menjadi berguna adalah hal yang paling penting. Petik 2. Berbicara, Feng Zidong menambahkan, 10 tahun yang lalu, pada tanggal 13 Mei yang merupakan hari ulang tahun saya menerima pesan pribadi dari orang asing.
Isi pesan pribadi tersebut sangat biasa. Hanya dikatakan bahwa dia menyukai hosting saya. Saya juga menyukai tulisan di blogku dan menganggapku orang yang sangat berbakat. Kuharap aku bisa terus bekerja keras. Aku menerima puluhan atau ratusan pesan pribadi seperti ini hampir setiap hari, tapi bedanya dengan pesan pribadi ini adalah, jika Anda memasukkan kata sandi 1747 ke dalamnya, Anda hanya akan mendapatkan 6 kata, kami juga merindukanmu. Petik 2. Pada saat ini, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Dia bertanya kepada Feng Zidong, bagaimana orang tuamu melewati pengawasan Po Qinghui untuk menghubungimu, Feng? Zidong menjelaskan, menurut ayahku, ketika dia berada di Kamhuben, meskipun kualifikasinya hanya yang terburuk, karena dia tahu caranya untuk berperilaku, dia mendapat kepercayaan dari instruktur di Kamhuben. Selain itu, dia dan ibu saya melahirkan seorang putra dan putri lagi selama 10 tahun di Kamhuben. Oleh karena itu, di mata asosiasi Po Qing, stabilitas keseluruhan bahkan lebih baik, jauh lebih kuat. Kemudian, perkumpulan Po Qing mengirim mereka ke Saudi di Timur Tengah. Di permukaan, mereka adalah pasangan yang mengelola sebuah restoran Cina di Saudi. Faktanya, perkumpulan Po Qing menempatkan mereka di Saudi untuk memantau Saudi. Penjaga rahasia keluarga kerajaan dan pasukan lainnya akan mendapat perintah begitu terungkap, dan mereka harus segera mengeksekusinya. Ye Chen berseru, apakah saya masih bisa memiliki anak di Kamhuben? Ya, Feng Zidong mengangguk dan berkata, ini aku. Metode yang ayahku sadari sendiri mampu melumpuhkan para pemimpin tertinggi masyarakat Po Qing. Tidak ada seorang pun yang memiliki anak di Kamhuben. Orang tuaku adalah pasangan pertama dalam sejarah. Ayah saya merasa selama mereka memiliki anak di Kamhuben, mereka bisa membuktikannya dengan tindakan nyata. Hubungan antara dia dan ibu saya sangat dalam, dan itu adalah belenggu dan kelemahan satu sama lain. Kesediaan mereka untuk memiliki anak di bawah kendali dari asosiasi Po Qing juga membuktikan bahwa mereka sepenuhnya mengakui asosiasi Po Qing itu sendiri, dan setelah anak itu lahir, di mata Po Qinghui, mereka setara dengan proton kuno, jadi Po Qinghui akan lebih mempercayai mereka. Setelah itu mengatakan itu, Feng Zidong menambahkan, justru karena inilah orang tua saya dapat memiliki kesempatan untuk dikirim ke luar negeri, dan mereka yang benar-benar dapat dikirim ke luar negeri adalah mereka yang sangat dipercaya oleh masyarakat Po Qing, karena masyarakat Po Qing akan memberi mereka kebebasan maksimal agar tidak mengungkapkan identitas mereka. Ye Chen tiba-tiba menyadari, dan menghela nafas, itu saja. Ayolah, bibi ketigaku juga harus sangat dipercaya oleh masyarakat Po Qing. Feng Zidong mengangguk dan berkata, mungkin dia dilatih oleh masyarakat Po Qing sejak kecil. 2 adik laki-laki dan perempuan saya yang belum pernah bertemu terus-menerus dikritik oleh masyarakat Po Qing. Pelatihan isolasi Qinghui, Ye Chen bertanya, apa itu pelatihan isolasi? Feng Zidong menjelaskan itu berarti mengisolasi anak-anak dari orang tuanya. Orang tuanya dikirim ke luar negeri, dan anak-anak tersebut tinggal di Po Qinghui dan membesarkan mereka hingga dewasa. Namun, Po Qinghui juga mungkin mereka akan mengirim anak tersebut ke dunia sekuler lebih awal untuk mengemas identitas mereka untuk keadaan darurat. Berbicara tentang ini, Feng Zidong bertanya kepada Ye Chen, kamu mengatakan bahwa bibi ketigamu adalah anggota masyarakat Po Qing, bagaimana dia dan paman ketigamu saling mengenal? Petik 2. Teman sekelas dari perguruan tinggi, mungkin, Ye Chen berkata, sepertinya dia adalah teman sekolah paman ketigaku. Feng Zidong mengangguk dan berkata, kalau begitu, kemungkinan besar untuk menyingkirkan paman ketigamu, Po Qing akan mengatur paman ketigamu pada saat yang sama, waktu. Ada lebih dari selusin gadis dengan identitas berbeda, latar belakang berbeda, dan bahkan ras berbeda. Yang mana yang disukai paman ketigamu? Mereka bisa melakukan hal semacam ini. Petik 2. Ye Chen sedikit terkejut, tetapi dengan cepat kembali normal. Sekilas,
Kemungkinan yang disebutkan oleh Feng Zidong sepertinya adalah mobilisasi pasukan. Namun nyatanya, inilah cara untuk memastikan semuanya aman. Saat itu, hanya paman ketiga dari keluargaan yang belum menikah. Jika dinasti Qing ingin memasang bom di dalam keluargaan, paman ketiga akan menjadi titik terobosan terbaik dan satu-satunya peluang. Jika hanya bibi ketiga yang dikirim, jika dia gagal, jalur ini tidak akan bisa maju. Cara terbaik adalah dengan mengatur sejumlah besar gadis dari segala jenis, semuanya adalah wanita yang sangat baik dan lugu, dan membiarkan wanita-wanita ini muncul di samping paman ketiga satu demi satu. Selama salah satu dari mereka berhasil, tugasnya akan selesai, berhasil diselesaikan. Ye Chen kagum dengan rencana King Hui, dan bertanya kepada Feng Zidong, "Paman Feng, apakah orang tuamu masih di Saudi sekarang?" "Iya." Feng Zidong mengangguk, "Mereka selalu ada di sini, dan mereka selalu mampu melakukannya baik. Mereka telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka oleh Asosiasi Po King, jadi mereka selalu dipercaya." Setelah itu, Feng Zidong menambahkan, "Dan ayah saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Asosiasi Po King, dia hanya melihat berita saya dan ingin menghubungiku. Selain itu, dia tidak melakukan apapun yang mempermalukan Po King Hui, jadi dia selalu aman." Ye Chen bertanya kepadanya, "Ayahmu tidak ingin meninggalkan Po King Hui, kan? Dia loyalis keras Po King Hui, atau dia loyalis keras Po King Hui? Dipaksa oleh racun dari masyarakat Po King." Feng Zidong berkata, "Itu terutama racun dan adik-adikku. Masih belum ada solusi untuk racunnya. Selama kita meninggalkan masyarakat Po King dan tidak bisa mendapatkan pasokan penawarnya, kita tidak akan bisa melarikan diri. Ban Yue pasti akan mati, dan menurut rutinitas Po yang biasa. Asosiasi King, selama orang tuaku mengkhianati Asosiasi Po King, adik-adikku akan dieksekusi oleh Asosiasi Po King sesegera mungkin, jadi meskipun mereka ingin melepaskan diri dari Asosiasi Po King, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pergi." Ye Chen mengangguk dan bertanya, "Apakah Anda dan orang tua Anda bertemu dalam 10 tahun terakhir?" Petik 2. Tidak. Feng Zidong berkata, "Saya pernah menawarkan untuk mengambil kesempatan perjalanan bisnis ke Sasha ketika Wudi melihat mereka, aku bahkan bisa berpura-pura menjadi pengunjung restoran mereka, pergi makan dalam diam lalu pergi. Tapi ayahku tidak setuju. Dia mengatakan itu meskipun dia tidak melakukan apapun yang menyesali Po Asosiasi King, ketika dia menjadi Po King akan mengetahui bahwa dia membocorkan informasi tentang dinasti King kepada dunia luar. Dia, ibuku, dan adik-adikku juga akan dieksekusi sebagai peringatan. Oleh karena itu, dalam 10 tahun terakhir kita hanya dapat menggunakan blogku untuk berkomunikasi." Ye Chen ingin memberitahu Feng Zidong bahwa dia memiliki penawar racun dari masyarakat Po King, tetapi kemudian dia memikirkannya, bahkan jika orang tuanya dapat melakukan detoksifikasi, adik-adiknya akan tetap melakukannya, berada di bawah kendali masyarakat Po King, jadi pertama orang tuanya yang ingin memberontak melawannya masih hanya bermimpi. Selama orang tuanya tidak memiliki rencana untuk meninggalkan masyarakat Po King untuk saat ini, detoksifikasi mereka tidak diperlukan dan mungkin akan mengekspos diri mereka sendiri. Jadi, dia berkata kepada Feng Zidong, "Paman Feng, jika orang tuamu memutuskan untuk meninggalkan Asosiasi Po King suatu hari nanti, kamu dapat menghubungi saya." Feng Zidong mengangguk, tetapi tersenyum pahit, "Saya pikir itu tidak mungkin. Tinggalkan jika kita melanggar King Hui, mereka tidak hanya akan mati, tetapi adik-adikku juga akan mati." "Iya." Ye Chen berkata setuju, "Beginilah cara King Hui mengendalikan anggota internal. Kebanyakan orang seharusnya tidak bisa melarikan diri, tapi semuanya mungkin ada pengecualian. Jika mereka ingin pergi, saya mungkin tidak dapat membantu adik-adik Anda, tetapi saya dapat membantu mereka." Feng Zidong sedikit terkejut. Dia ingin bertanya mengapa Ye Chen yakin dia bisa membantunya, orang tuanya. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, tidak pantas baginya untuk menanyakan hal semacam ini. Jadi dia memeluk Ye Chen dan berkata, "Aku sudah menuliskannya,
terima kasih. Ye Chen bertanya lagi, apalagi yang orang tuamu katakan padamu? Bagaimana dengan situasi masyarakat Poking? Feng Zidong berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, dia memberitahuku beberapa hari yang lalu bahwa ada peluang bagi keluarganya untuk melarikan diri dari masyarakat Poking dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, kesempatan apa? Feng Zidong berkata, sepertinya itu adalah petunjuk untuk menemukan seorang gadis. Apakah itu tentara yang mati, penjaga ksatria, atau master kegelapan dari Kamhuben? Selama dia menemukan gadis itu, seluruh keluarga bisa bebas lagi. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia langsung teringat pada Lin Wanner, yang secara tidak sengaja dia selamatkan di Eropa Utara. Dia segera bertanya, gadis apa? Apakah ada petunjuk yang relevan? Feng Zidong berkata, ayah saya tidak menjelaskannya dengan jelas. Dia hanya mengatakan bahwa gadis itu adalah orang yang disebutkan oleh pemimpin Poking Hui. Jika Anda menangkapnya dia, kamu bisa mendapatkan prestasi pertama dalam menghancurkan dinasti Qing. Berbicara tentang ini, Feng Zidong menambahkan, oh, ngomong-ngomong, ayahku juga mengatakan bahwa gadis itu memiliki cincin. Siapapun yang dapat menemukan cincin itu juga dapat memimpin. Ye Chen He dengan sengaja bertanya kepadanya, bagaimana mungkin kamu tidak menangkap bahkan seorang gadis dalam pertemuan King yang begitu besar? Feng Zidong berkata dengan jujur, ayahku berkata bahwa seseorang hampir menangkapnya di Eropa Utara beberapa waktu lalu, tapi dia melarikan diri. Saat ini, Ye Chen tanpa sadar menyentuh saku celananya. Ia masih belum mengetahui tujuan dari cincin yang diberikan Lin Wanner kepadanya, namun ia selalu menyimpannya di dekat tubuhnya, karena takut akan terjadi sesuatu atau hilang olehnya. Alasan mengapa Ye Chen sangat menghargai benda ini bukan karena sangat berharga, tetapi karena dia telah menginvestasikan terlalu banyak energi spiritual ke dalamnya. Jika energi spiritual diubah menjadi tenaga kerja, itu hampir setara dengan bekerja keras untuk hal ini selama 3 tahun, dan kemudian dipukuli karenanya. Tidak ada 1 sen pun upah yang terhutang. Oleh karena itu, dia secara alami tidak bisa membiarkan hal ini lepas dari kendalinya. Melihat melalui saku celananya, dia memastikan bahwa cincin itu masih ada. Ye Chen sedikit lega, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan gadis bernama Lin Wanner. Dia tidak tahu apa yang istimewa dari cincin ini dan gadis itu sehingga Master Inggris dari masyarakat Poking begitu memperhatikannya. Ye Chen tidak bisa menahan penyesalannya sedikit pun. Dia menyesal karena dia tidak bertanya dengan hati-hati kepada Lin Wanner di Eropa Utara. Pada saat itu, dia sudah menggunakan energi spiritual untuk memberinya saran psikologis. Dia harus membawanya terlebih dahulu ke tempat yang aman dan kemudian memberinya pertanyaan menyeluruh. Sekarang, Lin Wanner tidak lagi tahu kemana dia pergi, dan sangat sulit untuk menyelesaikan pertanyaan ini. Feng Zidong tidak tahu bahwa cincin yang selama ini dia coba dapatkan dengan susah payah saat ini ada di saku celana jeans Ye Chen. Di matanya, Ye Chen adalah putra seorang teman lama, dan kedua orang tuanya telah meninggal, jadi dia secara alami memiliki sikap yang lebih perhatian, jadi dia membuka mulutnya dan berkata kepada Ye Chen, Ye Chen, saya menerima kabar bahwa di sana akan menjadi ancaman besar bagi dinasti Qing baru-baru ini. Tindakan, kamu akan berselisih dengan Poking pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukanmu, jadi kamu harus tetap low profile dan tetap low profile. Ye Chen Penasaran bertanya, Paman Feng, apa yang akan dilakukan Poking dalam waktu dekat, langkah besar? Feng Zidong berkata, saya tidak tahu detailnya, tetapi ayah saya memberitahu saya bahwa 4 bangsawan besar dari masyarakat Poking telah keluar satu demi satu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di masyarakat Poking. 4 Earl Agung adalah yang paling kuat di bawah penguasa Inggris. Mereka ada, dan kekuatan mereka jauh melampaui para pejuang. Mereka dapat mengambil kepala jenderal musuh di antara ribuan tentara. Jika ada yang menjadi sasaran mereka, mereka mungkin dalam bahaya. rebut kepala jenderal musuh di antara ribuan tentara.
Ye Chen mengerutkan kening. Dia mengulangi sesuatu dengan suara rendah, berpikir dalam hati, 4 Earl Agung ini harus mahir dalam energi spiritual sepertiku. Jika mereka hanya mengincarku, aku memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka, tetapi jika mereka mengincar orang-orang di sekitarku, aku khawatir aku kehabisan akal. Jadi, Ye Chen bertanya kepadanya, Paman Feng, apakah keempat Earl Po King Hui keluar untuk mencari gadis dan cincin itu? Feng Zidong berkata, itu benar, ayahku, kami tidak tahu banyak dan levelnya adalah masih jauh di belakang orang-orang ini. Ye Chen mengangguk dan berkata, Paman Feng, tolong jangan sebutkan urusanku kepada ayahmu, agar tidak membocorkan berita. Feng Zidong dia berkata tanpa berpikir, jangan khawatir, saya akan merahasiakan urusan Anda sepenuhnya, tetapi Anda harus lebih berhati-hati selama periode ini. Baik, Ye Chen menangkupkan tangannya, terima kasih, Paman Feng. Feng Zidong tersenyum sedikit dan berkata, kamu ayah adalah orang besarku, saudaraku. Kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, hubungi saja aku. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen meletakkan kartu nama itu dengan kedua tangannya dan berkata, terima kasih, Paman Feng. Feng Zidong tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu melihat waktu dan berkata, Ye Chen, ini sudah larut. Aku harus segera kembali ke Yanjing hari ini. Kami berdua akan berhenti berbicara di sini. Jika ada berita baru di masa depan, saya pasti akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Ye Chen membungkuk sedikit dan berkata, terima kasih, Paman Feng. Jika apakah ada yang terjadi di sini, saya juga akan berkomunikasi dengan Paman Feng sesegera mungkin. Feng Zidong mengangguk dan berkata dengan serius, jika Anda punya waktu untuk datang ke Yanjing, Anda harus menghubungi saya. Oke, setelah percakapan dengan Feng Zidong berakhir, Ye Chen meminta untuk berhenti. Helikopter di hotel di kaki gunung terbang kembali ke halaman villa dan mendarat, menyaksikan Feng Zidong mengambil penerbangan untuk berangkat. Setelah helikopter menghilang di sisi lain gunung, dia menghela nafas dan kembali ke villa bersama Surwoli. Ye Chen kembali ke ruang bawah tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Surwoli mengikutinya diam-diam. Baru setelah dia kembali ke ruang bawah tanah dia bertanya kepada Ye Chen, Tuan Ye, apa yang dikatakan Paman Feng barusan? Orang seperti apa yang akan melakukannya? Dikirim untuk menghancurkan dinasti Qing, 4 Earl Agung. Apakah mereka sangat kuat? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, saya tidak tahu apa kekuatan orang-orang ini, tetapi karena Kamhuben sudah ada penguasa alam gelap, maka keempat asosiasi pemecah Qing ini orang kepercayaan pahlawan harus jauh lebih kuat daripada penguasa alam gelap. Surwoli berkata dengan ekspresi ngeri, penguasa alam gelap sudah menjadi puncak yang sangat langka, Tuan. Dan dia jauh lebih kuat dari penguasa alam gelap, bukan? Apakah mereka di alam transformasi atau alam Grandmaster? Apakah benar ada pejuang di dua alam ini? Ye Chen berkata dengan serius, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Kekuatan keempat orang ini mungkin lebih kuat daripada yang disebut prajurit Grandmaster Realm. Ye Chen menduga bahwa yang disebut keempat Earl ini pastilah master dengan aura yang sama dengan diri. Orang dengan energi spiritual secara alami jauh lebih kuat daripada pejuang. Terlebih lagi, mungkin kekuatannya bahkan akan lebih unggul dari miliknya. Lebih penting lagi, Ye Chen masih belum jelas tentang tujuan sebenarnya dari lahirnya keempat orang tersebut. Mereka mungkin mencari Lin Wanner dan cincin yang diberikan Lin Wanner kepadanya, atau mereka mungkin mencari dua orang penghancur di Amerika Serikat dan Eropa Utara. Kebaikan mereka mungkin merupakan kombinasi keduanya. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan khawatir. Jika salah satu Earl dari Purging Society mendatanginya, dia akan yakin bahwa dia bisa mengatasinya, tapi jika dua Earl muncul di hadapannya pada saat yang sama, dia sendiri takut dia tidak akan punya kesempatan kemenangan. Terlebih lagi, karena dia bermarkas di Jinling,
jika seseorang yang tidak memiliki pandangan jauh ke depan benar-benar datang berkunjung, dia pasti akan menghadapinya. Namun, jika hitungan dari masyarakat Po King menemukan istana Wanlong, atau menemukan markas orang mati, tentara di Siprus, apakah itu Wan Po baik Jun maupun tuannya Qiu Ziyuan tidak memiliki peluang untuk menang? Mungkin keduanya akan langsung dipenggal satu sama lain. Selain itu, Ye Chen mengetahui dengan sangat jelas bahwa kelompok pengawal kavaleri yang menangkap Lin Waner dikirim dari pangkalan tentara yang mati di Siprus. Jika masyarakat Qingqing benar-benar ingin mengetahui petunjuk mereka, hanya ada dua arah, dari serangan terhadap Lin Waner dan melihat ke belakang. Salah satunya adalah mengikuti petunjuk serangan Lin Waner dan maju. Saat memeriksa nanti, wajar untuk memeriksa kemana Lin Waner pergi dan kemana dia pergi. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu dari mana para ksatria ini berasal, siapa yang mereka temui di sepanjang jalan, dan apa yang mereka lakukan. Jika mereka hanya memeriksa ke belakang, Ye Chen tidak takut sama sekali, karena dia telah menutupi semua petunjuk yang berhubungan dengannya dengan bantuan Helena, dan mustahil bagi mereka untuk menemukannya. Tetapi begitu mereka mulai memeriksa ke depan, maka target pertama mereka adalah pangkalan prajurit kematian di Siprus. Dan jika mereka mengirim utusan khusus seperti Duan Lie, Ye Chen tidak khawatir mereka akan melihat sesuatu yang tidak normal. Namun, begitu salah satu dari 4 orang tersebut pergi ke Siprus, dia mungkin tiba-tiba menemukan bahwa semua orang di seluruh pangkalan Siprus telah didetoksifikasi, dan kemudian segera menemukan masalahnya. Oleh karena itu, prioritas utama saat ini adalah menemukan cara untuk menyelamatkan nyawa para penjaga kavaleri heroik dan tentara yang tewas di Siprus. Begitu mereka terekspos, mereka pasti akan mati, dan bahkan istana 10.000 naga pun tidak dapat melindungi mereka. Begitu dia memikirkan hal ini, Ye Chen segera mulai memikirkan bagaimana menghadapinya. Ia merasa meskipun kekuatannya akan meningkat secara kualitatif dengan menguasai energi spiritual, ia tidak akan bisa dihancurkan atau dihancurkan. Oleh karena itu, keempat hal ini sebenarnya tidak terkalahkan. Selain itu, Ye Chen sangat yakin bahwa dalam hal mematikan, tidak peduli seberapa kuat tuannya, dia tidak dapat mengalahkan senjata termal modern. Ahli seni bela diri dapat memblokir peluru biasa, tetapi mereka tidak pernah dapat memblokir peluru artileri. Rudal atau roket konvensional dapat membunuh apapun dalam jarak ratusan atau bahkan ribuan meter. Tidak peduli Anda adalah ahli kegelapan atau orang kuat yang mahir dalam hal itu. Energi spiritual, setelah dikirim, dijamin akan menjadi abu. Oleh karena itu, selama cara tersebut tepat, masyarakat awam mungkin tidak akan mampu melawannya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wan Po Jun di Suriah. Ketika panggilan tersambung, Wan Po Jun berkata dengan hormat, "Tuan Ye, apa instruksi Anda?" Ye Chen bertanya kepadanya, "Po Jun, bisakah Anda mendapatkan sistem pendeteksi kehidupan terbaik, termasuk namun tidak terbatas pada pendeteksi kehidupan tingkat militer, peralatan radar, inframerah, dan pencitraan termal?" Wan Po Jun berkata, "Tuan Ye, peralatan deteksi inframerah dan peralatan pencitraan termal adalah perlengkapan standar untuk semua prajurit khusus di Istana Wanlong. Sedangkan untuk sistem deteksi kehidupan ini relatif umum, saya tidak begitu memahami kebutuhan umum Anda." Ye Chen menjelaskan, "Saya tidak tahu banyak tentang urusan militer, tapi saya ingin Anda membantu saya mewujudkan suatu fungsi." Wan Po Jun segera berkata, "Tuan Ye, beritahu saya atribut catat dulu." Ye Chen berkata, "Pertama-tama, saya membutuhkan peralatan yang dapat menutupi seluruh basis toko Anda di Bandung, atau menutupi tambang tembaga yang kami bongkar di Siprus."
Peralatan ini bisa bekerja 24 jam sehari, deteksi benda hidup dalam seluruh jangkauan-jangkauan, artinya, saya tidak peduli prinsip apa yang dia gunakan, apakah itu inframerah, pencitraan termal, atau logika pendeteksi kehidupan lainnya, yang saya butuhkan adalah itu begitu ada ketika orang asing memasuki cakupan kebijakannya, dia dapat segera merespons dan menandai lokasi pihak lain secara real-time. Wan Po-jun berkata, Tuan Huiye, saya tidak tahu apakah ada solusi yang lengkap saat ini. Tapi saya bisa menemukan cara untuk mengetahuinya. Ye Chen bersenandung, dan kemudian berkata, permintaan kedua saya adalah Anda harus menemukan cara untuk memberi saya beberapa meriam pertahanan jarak dekat dan membawa senjata jarak dekat ini. Meriam pertahanan bersamaku. Menggabungkan sistem yang baru saja disebutkan, artinya, begitu aku menemukan orang asing menyelinap masuk, aku akan menggunakan meriam pertahanan jarak dekat untuk menguncinya dengan kuat. Begitu dia mendapat masalah, aku akan mengejarnya dan menghajarnya dia sampai mati. Pasti seperti pertahanan jarak dekat seperti rudal pertahanan meriam, ia menembakkan ratusan peluru dalam 1 detik untuk mencapai cakupan tembakan menyeluruh. Wan Po-jun berseru, Tuan Ye, saya berani mengingatkan Anda. Artileri pertahanan jarak dekat bukanlah senapan mesin. Itu adalah senapan mesin, dan merupakan senapan mesin dengan laju tembakan yang sangat tinggi. Anda dapat menganggapnya sebagai senapan Gatling super besar itu puluhan atau ratusan kali lebih kuat. Digunakan di kapal perang untuk menembakkan rudal atau di darat. Itu adalah senjata ampuh yang digunakan untuk melawan jet tempur. Jika Anda menggunakan benda ini untuk mengenai orang, itu akan meledakkan mereka dengan 1 tembakan. Bukankah itu berlebihan? Ye Chen berkata dengan serius, tidak. Saya takut daya tembaknya tidak mencukupi, penyakit. Jadi, Anda harus meninggalkan daya tembak yang cukup. Bahkan jika senjata anti pesawat jarak dekat dapat meledakkan orang berkeping-keping dengan 1 peluru, kamu masih harus menembakkan ratusan atau bahkan ribuan peluru untukku. Ingat satu hal, jika target kita, setelah diserang oleh sistem ini, masih memiliki pecahan yang beratnya lebih dari 50 gram, itu salahmu, Wan Po-jun. Ye Chen pernah menyaksikan di New York bagaimana para ahli bela diri dibantai dengan senjata modern. Ya, meskipun para ahli ini sangat kuat, ketika peluru datang seperti tetesan hujan, mereka tidak dapat menahannya selama beberapa detik. Oleh karena itu, jika senjata pertahanan digantikan oleh meriam pertahanan jarak dekat, bahkan mereka yang lebih kuat darimu pasti akan mati ketika saatnya tiba. Selain itu, Ye Chen sendiri tahu betul bahwa jika dia perlu membunuh seorang ahli bela diri tertentu, dia juga dapat menyembunyikan auranya dan tidak diperhatikan oleh ahli bela diri manapun, namun itu hanya sebatas menyembunyikan indera dari ahli bela diri tersebut. Jika dia tidak mengajarkan seni bela diri secara langsung, Jerman, menggunakan peralatan berteknologi tinggi sebagai peringatan Anda tidak bisa bersembunyi dari teknologi. Itu seperti sistem pencitraan termal, selama itu adalah sesuatu yang mengeluarkan panas, baik itu orang atau benda, tidak bisa lepas dari deteksinya. Jika Anda bersembunyi di bunker yang cukup tebal, Anda masih memiliki kemungkinan tidak ketahuan, tapi begitu kamu mau jika Anda ingin mengambil inisiatif untuk menyelinap masuk, tidak mungkin untuk membungkus bunker di sekitar tubuh Anda, bahkan seorang ahli energi spiritual akan ditemukan pada saat itu. Oleh karena itu, Ye Chen berencana meminta Wan Po-jun untuk menyiapkan 1 set senjata semacam itu di Suriah dan Siprus. Jika ada orang yang tidak terlihat datang untuk menemukannya, dia bisa meledakkannya menjadi abu. Wan Po-jun tidak tahu dengan siapa Ye Chen ingin berurusan, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, dia tahu pasti ada musuh yang kuat, jadi dia segera bertanya kepadanya, Tuan Ye, apakah sesuatu telah terjadi? Ye Chen tidak menyembunyikannya darinya juga, berkata, saya mendengar beritanya melalui saluran khusus. 4 master teratas dari masyarakat Poking semuanya telah keluar sekarang. Mungkin masing-masing dari mereka sekuat saya, meskipun saya belum tahu.
Akankah mereka menemukan kita, tetapi tidak ada salahnya bersiap terlebih dahulu. Wan Pojun berpikir sejenak dan menjawab, Tuan Ye, mendapatkan artileri pertahanan jarak dekat bukanlah masalah besar. Meskipun saya bawahan akan membeli ini bukan senjata pertahanan jarak dekat tercanggih di dunia saat ini, tetapi banyak senjata pertahanan jarak dekat AK-630 dan 30 mm di bekas Uni Soviet telah mengalir ke pasar senjata internasional. Meskipun harganya sangat tinggi, dengan cadangan keuangan Istana Wanlong saat ini, membeli sangat mudah untuk mendapatkan kembali beberapa set dan memasangnya di pangkalan di Suriah bukanlah masalah besar. Hanya saja Siprus akan sangat merepotkan. Bagaimanapun, ini adalah negara berdaulat. Begitu kita menggunakan peralatan semacam ini di Siprus, saya khawatir pejabat Siprus akan segera turun tangan. Saya khawatir akan ada masalah kalau begitu. Ye Chen berkata, Anda tidak perlu memikirkan hal ini, karena sistem pertahanan ini adalah garis pertahanan terakhir kita. Begitu ahli top datang dan tidak melawan, semua orang di tambang tembaga akan dibunuh. Hanya ada satu cara untuk mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Oleh karena itu, sekali pihak lain datang, kita harus menembak tuan lawan secepatnya, lalu meledakkan tambang tembaga di Siprus, dan semua orang akan mengungsi ke Suriah dalam semalam. Hal ini tidak hanya akan menyebabkan asosiasi Poking kehilangan seorang jenderal, tetapi juga menghilangkan semua petunjuk, sehingga mustahil bagi mereka untuk memulai. Ye Chen tidak takut dengan 4 orang yang menghancurkan dinasti Qing, yang dia khawatirkan adalah Siprus dan Suriah, 2 tempat yang tidak bisa dia jangkau dan rawat, tiba-tiba akan diserang oleh orang-orang ini suatu hari nanti. Terutama Siprus. Nasib para prajurit yang tewas, para pengawal kavaleri yang heroik itu, serta keluarga dan anak-anak mereka sangatlah tragis. Jika keempat orang tersebut menemukan sesuatu yang tidak biasa, mereka pasti akan mengalami bencana. Oleh karena itu, Ye Chen membutuhkan Wan Pojun untuk melakukan persiapan yang matang terlebih dahulu, khususnya untuk Siprus. Jika lawan kembali mengunjungi barisan Lin Waner, Siprus pasti akan menjadi tujuan yang tidak akan pernah diluputkan oleh lawan. Menurut ide Ye Chen, Wan Pojun harus memanfaatkan waktu dan melengkapi Siprus dengan artileri pertahanan jarak dekat. Setelah lawan sampai di depan pintu, dia akan segera menggunakan serangan saturasi untuk meledakkannya menjadi abu, lalu segera mengaktifkan serangan yang dia miliki, telah direncanakan sebelumnya. Rencana sarang. Yang disebut rencana bersarang adalah mengevakuasi seluruh personel di seluruh tambang tembaga secara tertib, dan kemudian meledakkan tambang tembaga sepenuhnya. Karena lokasi tambang tembaga dekat dengan garis pantai, pilihan terbaik bagi personel untuk mengungsi adalah dengan mengungsi ke laut luas. Di dunia ini, sulit untuk menutupi jejak Anda baik melalui darat maupun udara, dan lautan luas adalah pilihan terbaik untuk menghapus semua jejak. Bahkan kapal kargo seberat 100.000 ton hanyalah setetes air di lautan luas, dan pasang surut yang terus-menerus siang dan malam tidak akan meninggalkan dasar apapun bagi musuh untuk dijelajahi. Tahukah Anda, 29% wilayah dunia adalah daratan, dan 71% sisanya adalah lautan, apalagi setiap daratan mempunyai kepemilikannya masing-masing, namun 2/3 lautan adalah perairan umum yang bukan milik negara manapun. Oleh karena itu, setelah sebuah kapal melaut, tidak ada seorang pun yang dapat menemukannya selama kapal tersebut tidak ingin orang lain menemukannya. Selain itu, transportasi laut menyumbang lebih dari 2/3 pengiriman internasional dunia. Ada lebih dari 40 juta kontainer melayang di rute pelayaran di seluruh dunia. Ye Chen hanya perlu mengeluarkan 40 kontainer untuk mentransfer tembaga. Setelah semua orang masuk tambang memuatnya, dan dikombinasikan dengan sumber daya e-shipping, dia dapat mengangkut 40 kontainer ini ke pelabuhan manapun di dunia, menariknya keluar dari Mediterania, membuat lingkaran di rute Resia, dan akhirnya mengembalikannya diangkut kembali ke Mediterania, dan kemudian berlabuh di Suriah. Bahkan jika Poking Hui memindahkan semua Daluo Jinxian, mereka tetap tidak dapat mengetahui alasannya. Oleh karena itu,
Selama rencana penggulingan dapat dilaksanakan dengan sempurna, akan sulit menemukan petunjuk substantif bahkan jika pemerintah AS datang mencarinya, apalagi membubarkan dinasti Qing. Pada saat itu, pemimpin masyarakat Po Qing dari Inggris pasti akan menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Seorang Earl telah menghilang dari dunia, dan seluruh markas prajurit kematian juga telah menghilang dari dunia, dan tidak peduli bagaimana dia menyelidikinya, dia tidak bisa mengetahui alasannya. Ini pasti akan membuatnya sangat ragu tentang kehidupan, dan dia mungkin tidak bisa tidur nyenyak dalam beberapa bulan ke depan. Jadi, memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba menantikan rencana untuk membalikkan sarangnya. Di masa lalu, baik di New York atau di Eropa Utara, hal ini hanya merupakan pukulan kecil bagi Po Qinghui. Namun begitu rencana penggulingan dilaksanakan, bagi Po Qinghui, itu akan seperti ditembak secara diam-diam di hutan yang gelap, tidak hanya dapat menyebabkan kerugian serius bagi mereka, tapi juga bisa membuat mereka takut setengah mati. Saat ini, Guan Pojun juga memahami rencana Ye Chen, jadi dia segera berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, bawahan saya akan segera mencari cara untuk membeli meriam pertahanan jarak dekat, lalu membongkar meriam pertahanan jarak dekat dan memindahkannya ke tambang tembaga, lalu merakitnya kembali. Bangunlah." Ye Chen segera menemukan poin kunci dalam kata-katanya dan berseru, "Po Jun, satu-satunya petunjuk yang mungkin untuk keseluruhan rencana adalah close-in artileri pertahanan. Bahkan jika kita dapat menghancurkan seluruh tambang tembaga, tidak mungkin membiarkan petunjuk yang terkait dengan beberapa meriam pertahanan jarak dekat menghilang. Begitu meriam pertahanan jarak dekat ditembakkan, kita harus mundur dengan cepat. Saya khawatir itu tidak akan ada cukup waktu untuk menjatuhkan meriam pertahanan jarak dekat. Terlebih lagi, bahkan jika ada waktu untuk menjatuhkan meriam pertahanan jarak dekat, tidak ada gunanya. Ratusan peluru ditembakkan dalam 1 detik, dan itu tidak mungkin untuk membersihkan pecahan peluru itu. Jadi jika asosiasi Qing datang untuk menyelidikinya nanti, mereka pasti akan mengetahui bahwa jumlah mereka dibunuh oleh artileri pertahanan jarak dekat. Ketika saatnya tiba, mereka akan pergi jika Anda mencari di pasar perdagangan senjata global untuk petunjuk yang relevan tentang perdagangan artileri pertahanan jarak dekat, Anda mungkin dapat menemukan Istana Wanlong. Wan Pojun mau tidak mau mendecakkan bibirnya dan berkata, "Tuan Ye, apa yang Anda katakan masuk akal. Kami tidak punya yang namanya artileri pertahanan jarak dekat. Setahu saya Panglima Hamid tidak punya senjata sekuat itu. Jadi tidak ada cara lain selain membelinya di pasar senjata, dan hal semacam." Ini biasanya dibuat oleh orang Rusia atau mantan anggota Soviet di Eropa Timur. Hanya pedagang senjata di negara tersebut yang bisa menjualnya. Kami harus menyelidiki di setiap level, jadi tidak realistis untuk mencuri sedikit atau merampas sedikit. Juga tidak realistis untuk mencuri sedikit atau merebut sedikit, membungkam mereka setelah membelinya. Begitu seekor ikan lolos dari jaring, semuanya akan hancur. Semuanya akan terungkap, dan kita mungkin telah dimarahi oleh pedagang senjata global sebelum meriam pertahanan jarak dekat dipasang. Ye Chen mengerutkan kening, berpikir lama, tiba-tiba memikirkan cara, dan berseru, "Ada jalan." Wan Pojun buru-buru bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda punya ide bagus?" Ye Chen berkata, "Kamu temukan beberapa anggota Amerika dari Istana Wanlong dan biarkan mereka menyamar, dan kemudian Qiao Zhuang menjadi American Blackwater. Orang-orang dari perusahaan pergi mencari penjual artileri pertahanan jarak dekat. Setelah ditemukan, mereka melakukan transaksi pribadi dengan mereka di nama Blackwater. Mereka mengatakan bahwa kumpulan peralatan ini akan dikirim ke Timur Tengah untuk membantu Amerika Serikat berperang dan relatif sensitif, dan kemudian transaksinya dirahasiakan." Wan Pojun berseru, "Apa ide yang bagus, menyalahkan Hei Sui dan meminta Po Qinghui pergi ke Hei Sui untuk menyelidiki tidak hanya akan mengalihkan perhatian mereka, tetapi juga membawa banyak masalah ke Hei Sui, sial." Chen bertanya kepadanya, "Apakah Istana Wanlong memiliki cadangan emas?" "Iya." Wan Pojun berkata tanpa berpikir.
kami memiliki hampir 1,5 ton cadangan emas, yang seharusnya berjumlah sekitar 1 miliar dolar AS. Oke, Ye Chen menginstruksikan, Anda harus menggunakan emas untuk berdagang. Anda dapat memberi mereka 10% lebih banyak berdasarkan harga emas. Tetapi Anda tidak boleh menggunakan uang tunai. Apalagi penukaran uang tunai. Oke, Wan Po Jun segera berkata. Tuan Ya, jangan khawatir, bawahanku mengerti. Saat itu semua transaksi emas akan digunakan, dan aku akan menyuruh orang melebur kembali emasnya terlebih dahulu. Jika saatnya tiba, kita akan mulai dari emasnya, dan kita pasti tidak akan menemukannya, petunjuk apapun. Ye Chen berkata. Karena Anda akan melakukan pertunjukan, Anda harus melakukan satu set lengkap. Pertama-tama Anda menemukan cara untuk menyelidiki berapa banyak bawahan yang dimiliki Blackwater di Timur Tengah, kemudian menemukan cara untuk menangkap 2 secara diam-diam. Atau 3 dari mereka, lalu sembunyikan 2 atau 3 orang ini. Lalu Anda mulai dari pilih bawahan di Istana Wanlong yang paling mirip dalam perawakan dan usia dengan mereka. Biarkan mereka menyamar sebagai orang-orang dari perusahaan Blackwater. Ambil ide mereka, berpura-pura menjadi identitas mereka, pergi ke Eropa Timur untuk berdiskusi bisnis, dan langsung bekerja untuk Blackwater kambing hitam ini. Wan Po Jun berkata tanpa berpikir, Tuan Ye, Anda bilang itu sederhana. Blackwater juga memiliki banyak tentara bayaran di Suriah, dan mereka baru-baru ini sibuk membantu militer AS mengangkut minyak yang diambil dari Suriah. Saya pribadi mengambil tindakan dan mengikat beberapa orang dengan mudah. Ye Chen segera berkata, oke. Tanpa basa-basi lagi, selesaikan hari ini. Kemudian terapkan senjata pertahanan jarak dekat sesegera mungkin. Setelah senjata pertahanan jarak dekat dibeli, pilih 2 atau 3 ketinggian komando yang saling menutupi di tambang tembaga. Pada ketinggian komando yang dipilih, bangunlah ruang kaca dengan 1 jalan kaca, dan letakkan senjata pertahanan jarak dekat di atas kaca. Di dalam ruangan, pastikan selalu dalam kondisi siap tempur. Setelah anti-meriam jarak dekat mengunci musuh, tembak langsung melalui kaca-kaca. Saat dia berbicara, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, peluru artileri pertahanan jarak dekat ada di pasar gelap. Saya khawatir harganya $1.000 per peluru. Jika Anda menyiapkan 3 meriam dan 1 meriam menembakkan 100 putaran per detik, hanya $300.000 AS per detik, tidak masalah. Kalau begitu pukul aku sampai mati. Petik 2. Bersambung.